Keranji dulu, kenapa awal dulu ya, kenapa keranji itu namanya keranji? Keranji itu adalah, kalau konon dulu para sesepuh menyebutnya adalah singkatan dari pekarangan ngaji. Keranji merupakan suatu nama tempat di daerah Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Keranji dikenal sebagai salah satu tempat yang memiliki banyak santri hingga sekarang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pesantren yang ada di kampung Keranji. Selain itu, Dukuh Keranji juga memiliki sejarah penyebaran Islam yang cukup terkenal dan masyhur di kalangan luas. Bahkan, hingga saat ini, banyak bukti peninggalan-peninggalan sejarah penyebaran Islam yang masih lestari dan terwariskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya Pak, kami dari mahasiswa Uin Gus Dur terkait penyelesaian tugas sejarah peradaban Islam di Indonesia. Kami akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai sejarah bagaimana Islam berada di Desa Keranji. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Ya. Yang pertama terkait siapakah penyebar agama Islam di Desa Keranji? Ya. Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Keranji dulu, kenapa awal dulu ya, kenapa Keranji itu namanya Keranji? Keranji itu adalah, kalau konon dulu para sesepuh menyebutnya adalah singkatan dari pekarangan ngaji, kemudian disingkat jadi Keranji. Nah, ada juga dulu yang mengatakan Keranji itu karena dulu di Keranji banyak ditumbuhi tanaman asem. Nah, itu kalau dulu orang menyebutkannya adalah hutan asem Keranji. Nah, kemudian namanya jadilah nama Keranji. Dulu Keranji itu awalnya di pertama kali Keranji itu adalah Mbah Nur Anom. Mbah Nur Anom itu awalnya dulu lahirnya bukan di Keranji juga. Mbah Nur Anom itu aslinya dari Desa Kayogeritan Wonobringgo. Nah, beliau kenapa kemudian kok sampai ke Keranji? Itu memang beliau itu dulu diminta oleh ayahnya yang namanya juga Muhammad Nur. Namanya juga sama. Ayahnya itu namanya juga Muhammad Nur. Kemudian beliau menyuruh Mbah Nur Anom itu untuk menikah. Kemudian Mbah Nur Anom memberikan syarat, "Nggih, Mbah, saya mau menikah asalkan saya diberikan satu tanah." Mbah Muhammad Nur, ayahnya, kemudian menyebutkan, "Nggih, ya kalau memang iya, sudah kamu pergi ke daerah yang namanya dulu belum ada namanya Keranji ya. Pokoknya di Suraya saja tak beri sepetak tanah di daerah ini." Yang dulunya masih berupa hutan belantara yang kebanyakan adalah tanam tumbuhan asem. Kemudian Mbah Nur Anom datanglah ke daerah sini. Kemudian beliau mulai merintis dan awalnya adalah di makam dulu. Beliau kemudian membuat sepetak
rumah kecil yang awalnya itu dulu yang sekarang jadi makamnya Mbah Nur Anom. Nah, itu kemudian beliau menikah dengan Mbah Siti Maryam bin Kiai Tholabuddin yang ada di Masin, Warung Asem. Itu berarti beliau itu mantunya Mbah Kiai Tholabuddin yang makamnya di Warung Asem. Secara singkatnya seperti itu. Jadi awalnya memang Mbah Nur Anom pertama kali di Kranji, dan itu sejarah kenapa kok namanya Kranji, yaitu karena memang diyakini oleh beberapa masyarakat dan mungkin ya khususnya di Kedunguni, karena memang ya dilalah di Kranji memang banyak tokoh-tokoh yang alim ya, karena memang punya ikon yaitu Mbah Nur Anom itu sendiri. Ngoten, Mbak. Oke. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana Pak Mbah Nur Anom itu ya, menyebarkan agama Islam di sini? Ya. Mbah Nur Anom itu dulu ketika menyebarkan ajaran Islam di Kranji, beliau membuat itu tadi surau yang ada di makam yang sekarang jadi makamnya beliau, dan kemudian beliau dengan dibantu ini melihat, saya pernah membaca buku karangannya Mbah Munawir. Beliau dulu dibantu oleh Nyuwun Sewu, kalau sekarang agak mistis ya, itu dulu dibantu oleh bangsa jin jadi beliau ketika ngaji di surau yang sekarang jadi makam itu dari beberapa kampung juga datang ke sini. Di antaranya itu ada bangsa jin yang juga ikut ngaji kepada beliau Mbah Nur Anom. Sampai kemudian beliau ketika tahun 1243 beliau kemudian membangun masjid ini. Dan kemudian membangun pondok yang berada di sebelah samping masjid itu sendiri. Nah, kemudian setelah adanya masjid dan kemudian pondok pesantren, ya beliau akhirnya terkenal juga karena memang beliau diagresi Belanda. Dilalah juga pernah jadi guru spiritualnya, ini wakil lah ya. Ada yang mengatakan beliau itu juga pernah jadi guru spiritualnya Jenderal Sudirman, yang kemudian beliau ketika sudah jadi guru spiritualnya Panglima Sudirman, beliau akhirnya nama Mbah Nur Anom ini kemudian sampai terdengar di berbagai penjuru Pekalongan, dan bahkan di luar kota Pekalongan, di luar Kabupaten Pekalongan, beliau juga kemudian dianggap sebagai tokoh penting di Kranji secara khusus dan umumnya di sekitar kampung Kranji itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah masih ada peninggalan beliau? Apabila ada, bisa diceritakan? Ya, salah satunya tadi yang saya sebutkan adalah peninggalan yang paling ya ini Masjid Jami' Kranji ini sendiri. Masjid Jami' Kranji sendiri ini ada itu tahun berdirinya juga sudah ditempel 1243 Hijriah ya, tepatnya di hari Ahad. Dan uniknya ini, konon ceritanya masjid ini dibangun dalam waktu 1 malam dan dari 1 pohon asem Kranji, dan juga dibantu oleh santri-santrinya yang diantaranya adalah bangsa jin itu ya, dan kemudian ceritanya memang tidak tahu besarnya seberapa, kayunya seberapa besar tidak tahu. Yang jelas kemudian beliau menjadikan masjid ini dalam jangka waktu yang singkat, yang kemudian ini
mungkin karena memang beliau karomahnya beliau itulah kemudian jadilah masjid ini. Terus kemudian juga pondok pesantren, buat pondok pesantren ini juga beliau dirikan. Dulu bangunannya belum seperti ini. Nah, terus juga peninggalan beliau itu adalah yang paling tidak kalah penting, nama. Nah, jadi di Kranji ini punya yayasan yang namanya Yayasan Nurul Anam. Yayasan Nurul Anam ini terdiri banyak. Ada diantaranya yang di bawah naungan Yayasan Nurul Anam, Masjid Jami Kranji, Pondok Pesantren Nurul Anam, terus Madrasah Diniyah Nurul Anam, terus kemudian MI Wali Songo Kranji 1 dan 2 Nurul Anam juga namanya. Terus ada dan juga peninggalan-peninggalan yang lainnya yang semuanya yang di bawah yayasan itu dinamai dengan nama beliau Nur Anam. Itu mungkin itu, Mbak. Ya. Bagaimana cara masyarakat mengenang dan melestarikan Pak sosok beliau? Masyarakat, alhamdulillah masyarakat Kranji dan generasi penerus Kranji yang dipelopori oleh sahabat-sahabat Ansor dari tim penggali sejarah, kemudian dari sesepuh dan alhamdulillah semuanya masih beraktivitas dengan baik. Masjid gunakan untuk setiap hari ngaji, dan ngajinya pun mungkin kalau di daerah Kedungi bahkan mungkin di Pekalongan ya, itu ngajinya di masjid itu setiap hari 2 kali, itu setiap hari. Nah, sama seperti sekolah-sekolahan, jadi liburnya ya hari Jumat. Pondok juga alhamdulillah, Pondok Nurul Anam juga masih ada santrinya. Madrasah Diniyah Waliyah Nurul Anam perkembangannya juga luar biasa. Kemudian MI Wali Songo Kranji 1 dan 2 ini juga. Dan yang tidak kalah pentingnya di antara melestarikan peninggalan beliau, setiap tanggal 14 Rajab itu selalu diperingati Haul Mbah Nur Anom. Ini berarti kalau tahun ini nanti jatuhnya di bulan Januari tanggal 24 insya Allah. Nanti di bulan Januari ini ada haulnya Mbah Nur Anom, tepatnya di tanggal 14 Rajab. Di tahun ini jatuh di bulan Januari tanggal 24 insya Allah hari Kamis haulnya Mbah Nur Anom. Dan itu berlanjut mulai dari tahun-tahun sebelumnya sampai alhamdulillah sampai sekarang, generasi penerus pemuda-pemuda dan para sesepuh masyarakat Kranji tetap terus melestarikan kegiatan Haul Mbah Nur Anom tiap tahunnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, dan nanti bisa referensi-referensi lain nanti akan tetap nanti kita gali kembali. Nah, kita nanti bisa ke para tokoh masyarakat, nanti bisa tak antarkan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.